Segobong kan tiap hari kan updatean di Instagramnya kan rame. Nah itu tuh rame. Pertama saya mau tanya, itu ramenya rame beneran apa rame settingan? Kalau ditanya rame beneran apa enggak ya langsung ke lokasi aja. Ini kita kebetulan lagi di lokasi ya? Iya, ya yang anu Mas, itu kan memang dari tim kan memang aku bilang harus diinfokan situasi terkini seperti apa, seperti itu lah. Jadi yang momen-momen itu ya memang benar-benar diambil situasinya seperti itu. Setelahnya memang seperti itu. Ya. Ini kita lagi yang paling ramai outlet mana Pak? Paling rame di Peleburan Mas, karena mungkin pusat ya. Pertama kalinya di Peleburan. Oh, pertama kali di Peleburan. Nah, bisnis kuliner kan luas Pak. Makanya kan dulu sempat booming es Milo, terus boba. Nah, kenapa kok produk yang dijual itu yang dipilih segobong? Kan gini Pak, ya? setahu saya segobong itu tuh dijualnya tuh di Pujasera Sarapan Pagi. Oke. Dijual itu cuma harganya 2.000-3.000. Nah, kok bisa segobong 31 tuh jual dengan harga 8.000-9.000 dan itu tuh lebih rame. Nah, itu pertanyaan Gitu saya ya? itu Pak. Kenapa Ya. kok so kayak ngono? Kalau iso ngono ya Mas, ayo sing pasti Gusti Allah ya Mas. Jawaban Enggak Mas. sugar coating. Nganu. Apa ya aku dulu melihat itu Mas untuk menu makan malam apa nih kan bosen toh Mas nasi goreng ternyata kan bosen. Yang belum apa? Sebenarnya nasi bakar itu kan udah lama toh Mas. Iya, Cuman emang enggak viral. Nah, tapi harus bikin menurutku nasi bakar itu dibakar dadakan, dimakan itu lezat banget Mas, enak banget. Oh iya paham. Jadi gini Pak, jadi yang dimaksud Pak Rizky itu ini ya, experience-nya beda ya? Experience-nya beda. Jadi kalau nasi bakar yang pagi itu kan dia biasanya dibakarnya jam 4 pagi, jam 5 pagi. Iya. Terus itu posisi udah agak anyep ya. Yo enak Mas. Apa yang mau enak, apa enak. Tapi kalau di sini tuh bener-bener langsung dibakar di sini dibakar ya Pak? dadakan kayak tahu bulat. Itu, lihat terus gini Pak, itu nasi bakar kan ya non sewu ya nasi kan kita tahu gampang basi kan Pak. Itu treatmentnya gimana kok sampai ya resiko kan Pak kalau dibakar dadakan gitu kan resiko kan. Jadi sebenarnya sudah tak pikirkan Mas, ini bisnis yang beresiko menurut saya. Nah, karena kalau nggak habis ya bisa dibilang rugi seperti itu kan. Ini ruginya double ya Pak? Ruginya double. Nah, cuman saya memilih ini karena menurutku orang nggak berani jualan seperti ini Mas. Iya sih, saya sendiri kalau dari bisnis kuliner juga mikir-mikir. Karena beresiko. Iya, resikonya luar biasa tinggi. Kalau bikin produk kan insya Allah gampang lah Masnya. Ya, kita tinggal ngikutin proses. Yang lebih enak dari nasi segobong itu banyak. Iya. Tapi yang berani saya lihat belum ada di Semarang. What's of the day? Jenengan kan buka kan, saya tahu Pak, 6 bulan pertama kan jenengan langsung buka 2 cabang. Ya. Dan itu bukan franchise. Dan dua-duanya alhamdulillah jalan dan profit. Nah itu backgroundnya apa? Apakah jenengan itu dulu sekolah manajemen perhotelan atau udah pernah kerja di bisnis kuliner? Backgroundnya lulusan SMK otomotif Mas. Nyambung banget ya? Harusnya tuh saya tuh bengkel harusnya. Harusnya apa? Ya minimal anu lah, kerja di Cikarang, di teknisi. Ternyata dunia berkehendak lain. Lah itu Mas, dulu otomotif Mas, SMK di Semarang otomotif. Cuman karena saya tuh nggak suka mesin, nah, akhirnya yang penting ya udahlah jalanin aja, yang penting dapat ijazah, nanti mau kerja di mana. Nah, kerjanya di bidang resto di Esteller 77. Esteller 77. Nah, itu kerjanya. Kerjanya itu cuma 2 tahun saja. 2 tahun. Habis itu pernah buka bisnis kuliner nggak Pak? Habis itu awal 2013 itu 2014 aku buka usaha bareng teman. Itu udah jalan 8 tahun Mas. Beverage Mas Bro. Sama temanku itu. Itu viral banget zamanku dulu SMA Pak, tahun 2016 ya Pak. Ya alhamdulillah pada masanya viral dan sampai sekarang juga masih ada Mas. Oh ya masih ada? Yang pegang teman saya. Gimana Pak? Di Peleburan juga. Itu yang bentuknya pat binsu itu kan Pak? Iya. Pat binsu itu. Sampai sekarang masih ada? Masih ada Mas, masih ramai juga alhamdulillah. Ya alhamdulillah ya. Jadi waktu itu kan aku mengundurkan diri Mas. Mengundurkan diri, aku pengen mengeksplor. Aku mengeksplor awakku lah gitu. Ya intinya pengen eksplor sendiri lah. Eksplor. Nah, terus aku mengundurkan diri, aku muncullah sego obong ini. Ini buat pelajaran buat kita juga nih. Nggak ada ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk rame, ujuk-ujuk viral. Ini prosesnya berarti kan 8 tahun, 10 tahun. Proses Mas. Jadi sego obong ini kalau aku nggak ada usaha yang dulu ya nggak bakal secepat ini. Iya saya makanya mikir.
cepet banget shortcutnya. Ya kayak kita tahu Mas Budi kan Pak. Mas Budi itu kan Mas Budi. Orang kan taunya kan cepet gitu padahal dia jatuh bangunnya udah puluhan tahun ya. Itu proses ya. Iya, prosesnya luar biasa Pak Rizky. Cuman ini belum sampai 8 tahun ya. Kita nikmati aja. Oh iya, ini berapa ini udah buka dari tahun berapa? Berarti sudah setahun setengah Mas. Setahun setengah. Setahun setengah dan ramenya tuh masih sampai sekarang. Alhamdulillah Mas. Berarti bukan pas grand opening tok ya? Bukan. Alhamdulillah seperti itulah. Itu PR Mas. PR gila itu Pak. Saya mau tanya Pak. Banyak sekarang tuh UMKM kuliner. Itu tuh ramenya cuma pas grand opening. Nah, iya, itu kira-kira Pak Rizky tahu nggak kenapa kok bisa mereka tuh sampai kayak gitu? Ini soalnya Segobong kan saya lihat grand opening viral, alhamdulillah, dan ramenya itu sampai sekarang sustain gitu loh Pak. Iya. Ya alhamdulillah Mas nih. Saya nggak tahu ya mungkin dari restoran yang tadi ya. Cuman yang saya terapkan yo nganu Mas tetap nomor satu produk sama pelayanan Mas. Produk sama nah produknya kayak gimana Pak? Produknya harus dijaga standarisasinya rasa harus dijaga. Berarti harus ada SOP, standar resipi gitu ya Pak? Iya, pelayanan juga dijaga. Ya itu aja masih ada kendala kok Mas. Iya, kalau namanya SDM kan kita sendiri. Fraud karyawan ya kadang nggak ngikutin SOP dan lain-lain. Terus ya, paling itu Mas. Ya itu produk. Oke, dari sisi produk saya paham Mbak. Berarti harus ada SOP. Harus dijaga bahan baku kualitasnya harus tetap sama. Yang kedua pelayanan yang kayak gimana yang dimaksud Pak? Pelayanan ya Mas yang pasti tetap harus santun ya, harus ramah karena saya selalu bilang sama tim ya, yang gaji kalian itu bukan saya, yang gaji kalian itu customer yang beli di sini. Jadi ketika dia datang ya kita sambut, harusnya kita sambut selamat siang Kak dengan kebahagiaan karena rezeki datang buat kita. Jadi sebenarnya teorinya simpel ya Pak, kita nggak perlu ya maksudnya kalau ditarik kesimpulan tuh intinya pelayanan yang baik itu ya baik sama orang. Ini seperti itu. Tulus, baik sesuai SOP udah gitu aja. Urusan upselling, cross selling kan nanti bisa sambil jalan. Itu khususnya kasir itu ya. Ya itu urusan kasir. Ya urusan yang berhubungan sama taking order ya Pak. Ya. Kebetulan kalau di UMKM kuliner kan biasanya kasirnya ya Pak. Kasirnya, ya, kasir SOP-nya gitu. Gimana caranya satu transaksi ya 25.000. Oh gitu? Iya toh. Baik sih Pak, gini Pak. Segobong tuh satu harganya berapa Pak? 8.000 sampai 7.000. Ya 8.000 sampai 7.000. Oke, saya makan sendiri nih. Gimana caranya dari 8.000 itu bisa jadi 25.000? Ya harus nasinya 2, lauknya satu-satunya Kak. Ini. Oke Pak, kita simulasi aja Pak, biar gampang Pak. Saya datang otomatis karena lihat viralnya itu nasi bakar yang di iklan yang di makan sama food blogger itu nasi bakar. Saya kesini pasti pesen nasi bakar dong. Ya harusnya itu. Nah, caranya gimana biar saya tuh mau pesen yang lain? Caranya ya kita mengedukasi Kak kalau nasi bakar ini harusnya pakai sasatean karena sasateannya dikasih bumbu bakar rasanya tambah mantul Pak. Saya kalau ke Segobong itu saya sukanya itu ya karena sensasi ini Pak, experience itunya, milihnya. Jadi kesannya itu kayak kita itu nggak disuruh beli. Iya, tapi milih sendiri kan. Nah, dari situ nanti nggak taau nih beli ini nasi bakar, bisa kentek akeh. Cukup loron tak saya ketemu. Kalau minum juga itu hukumnya wajib harus sama minum. Oh iya. Jadi saya bilangnya jangan bilang mau pakai minum atau enggak, minumnya mau pilih yang mana. Oh paham Pak. Jadi langsung ditembak, halo Dek. Jadi langsung ditembak ya Pak, langsung mau pilih yang mana. Soalnya kalau mau minum apa enggak berarti pilihannya antara beli atau enggak. Pasti enggak. Tapi kalau minumnya yang mana antara es teh sama es jeruk. Iya. Oh iya paham. Harusnya seperti itu. Itu sepele ya Pak? Sepele ya karena itu Mas. Itu pengalaman suwi ya. Iya sih, tapi saya enggak gimana ya Pak? Kalau saya bukan enggak ngelego. Saya sebagai lihat dari kacamata pebisnis kuliner itu ini tuh nggak mungkin bisa kayak gini kalau dari produknya itu bermasalah. Iya kan. Harusnya gitu ya. Kenapa kok orang sampai mau beli lagi kan berarti kan karena memang apalagi kuliner kan memang rasanya udah oke. Nah, proses dari pasti kan ada itu kan Pak, R&D, research and development buat bikin produknya. Gimana caranya bikin produk yang nggak cuma enak, tapi juga ngangenin dan market tuh mau beli terus, customer tuh mau beli terus. Itu prosesnya gimana Pak? Rame terus kat mau antri terus sih. Ya alhamdulillah Mas. Setiap makan siang rame pol kok main lah. Enggak berhenti dari tadi ya Pak. Yang anu Mas, kalau awalnya itu kalau jujur saya nggak bisa masak sama sekali. Nggak bisa sama sekali Mas. Dan saya tidak mencintai masak. Saya sukanya apa ya, melayani customer, saya suka. Jadi lebih ke servis itu ya? Servisnya itu. Memang intinya aku melihat
Harusnya ini ada nasi bakar bisa diangkat nih sebagai pilihan menu makan siang dan makan malam. Harusnya seperti itu. Ya harusnya, karena selama ini kan ya belum, kalau saya lihat belum ada nasi bakar yang seperti itu, brand yang seperti itu. Akhirnya ya istri sama ibu mertua yo tak suruh bikin, udah dibikin Bu, nanti saya yang ngincipi berarti validasi rasanya itu dari Pak Rizky ya. Gitu. Berarti dari lidah udah Pak Rizky itu udah kasarannya tuh mewakili masyarakat umum. Ya karena memang menurutku jualan di kuliah harus enak Mas. Tapi gini Pak, sorry tak potong ya Pak. Tapi definisi enak kan orang beda-beda. Jenengan bilang enak, saya bisa bilang biasa wae kok. Oke tak. Mas, maksudku ada rasanya. Maksudku gitu. Oh, jadi menurut Pak Rizky itu validasi rasa itu ya sebatas ya orang mau beli lagi udah itu aja wis. Intinya itu. Intinya itu. Oh, berarti langsung ke sana ya Pak. Enggak mikir ini tuh harusnya steam tuh 3 menit, ini tuh harusnya masak nasi segini enggak ya? Enggak, karena nasi bakar yang lebih enak dari segobong itu banyak. Banyak, Mas. Gitu. Masa sih, Pak? Banyak. Menurutku paling enak. Ada customer tuh datang ke saya, Mas. Iya, Pak, ceritain itu, Pak. Saya tuh dipanggil. Waktu itu saya kan lagi jualin, Mas di sini. Oh iya Pak, gimana? Mas tak omongin Mas. Kowe nek tuku nasi bakar neng kono ke lho Mas, kuwi enak. Sampean owner nasi bakar gitu ya? Saya digituin, aku bilang, oh siap Kak, nanti saya coba ke sana ya. Gitu. Nah, itu beda lagi. Ini menurutku, ya, di luar sana memang lebih banyak dari segobong. Lebih enak dari segobong banyak. Gitu. Tapi kembali lagi ke selera tadi. Oke, berarti gini Pak. Kesimpulannya gini ya Pak, berarti semisal di antara 10 orang, kalau semisal ada satu yang bilang nggak enak, tapi 9-nya bilang enak, berarti kita ngikutin selera yang 9 ini kan Pak? Karena kita ngikutin yang mau beli lagi, bukan yang komplain. Kecuali 9-9-nya komplain. Lah itu baru dipikirkan itu. Baru diganti. Ada masalah itu. Berarti ada masalah sama. Oke, sekarang kita lanjut habis produk udah clear, udah dapat resep yang memang disukain, bukan disukain, tapi orang mau beli dan beli lagi sampai repeat order. Iya, repeat order. Sekarang lanjutannya marketingnya Pak. Gimana caranya marketing Segobong 31 bisa sampai 6 bulan buka cabang tanpa franchise? Ya. Kalau marketing, lah gini Mas, lagi saenak-enake masakanmu, pangananmu, nek wong ora ngerti kowe ngomong apa. Dah gitu aja. Berarti intinya apa Mas? Ya harus dipromosikan. Yang bisa mempromosikan siapa? Yang followernya banyak toh, berarti food blogger. Targetnya mau kemana? Semarang, ya itu Semarang aja. Yang food blogger Semarang siapa? Kita kerjasama. Terus gitu. Berarti oke Pak, berarti pakai food blogger. Itu pertama. Pakai food blogger yang ada di sekeliling outlet kita ya. Iya. Intinya outlet kita juga di mana? Ya food bloggernya harus di kota itu. Harus, ya. Oke, yang terus promo gimana Pak? Bikin promo nggak? Nggak pernah. Nih, saya nggak pernah diskon. Nggak pernah diskon? Karena nggak pernah, karena menurutku ini sudah murah. Jadi PR-nya itu cuma apa Mas? Food blogger itu menginfokan kalau di sini ada sego obong. Orang akan datang, lah monggo mau repeat order atau enggak? Udah gitu aja. Kalau repeat order berarti ya alhamdulillah, berarti produknya tervalidasi. Kalau nggak repeat order ya berarti Segobong bukan selera jenengan gitu aja. Iya. Tapi balik lagi ya Pak, kalau memang yang komplain 1 dari 10 ya nggak masalah. Iya, enggak, itu biasa. Berarti kita intinya kita nggak bisa menyenangkan semua orang kan Pak? Nggak bisa Pak. Kita ngejar orang-orang yang memang mau repeat order. Iya. Kalau jumlahnya lebih banyak daripada yang komplain ya udah gas terus. Kayaknya tuh dari 10 tuh mungkin yang komplain 1, yang 9 mau beli lagi. Bahkan yang 9 ini sering kan ngajakin teman-temannya ke sini. Sering dapat pesanan kan Pak? Alhamdulillah Mas. Pesanan kantor, nikahan. Terus kayak kemarin pas apa Mas? Ramadan itu ya ada acara buber gitu, kita datang. Jadi kita bakar dadakan di lokasi loh, kurang iya experience-nya ya iya Pak, toh Mas, nasi bakar dibungkus tuh kurang karena nasi bakar tuh ya itu saya dulu pernah kerja di catering Pak, nasi bakarnya itu ya dibakarnya di catering, nggak di tempat. Ya karena ribet loh Pak, ribet asli. Tantangannya Segobong tuh ribet Mas, operasional ribet, jadi kompornya tak bawa ke sana, kita bareng tim dibakar dadakan. Ketika tamu-tamu undangan itu makan itu panas. Sekarang kan banyak Pak yang bikin buy one get one, buy two get one. Tapi saya spesifik nih ngomong produknya, es teh jumbo. Jumbo bisa tau Pak? Iya.
es teh jumbo itu sering bikin. Dulu dari 5.000 tuh Pak, jadi kan kalingan tuh Pak, ingat tuh Pak? Dari 5.000 kan dulu. Dulu dari 5.000. Dari 5.000 buy one get one, tapi tetap 5.000. Habis itu buy two get one. Habis itu sekarang tuh sampai di angka 3.000. Bahkan kemarin saya itu nemu influencer yang ngiklanin kalau 1 cup es teh itu 1.000. Lu kan tahu kan Pak, apa ya harga pokoknya berapa? Nah itu gimana itu Pak menurut jenengan? Masnya banyak soalnya dari followers tuh yang nanyain Mas bikin es teh itu worth it apa enggak? Oh gitu. Es teh 3.000. Oke. Nganu Mas, menurutku ya itu demand-nya emang banyak. Aku sebagai customer ya aku beli es teh 3.000. Cuman aku jadi pembisnisnya ya aku nggak mau. Aku jualnya es teh jumbo 5.000. Karena apa ya? Memang itu kembali ke segmen pasar ya Mas yang lucu ya. Kalau sudah masuk segobong, es teh jumbonya 5.000. Tapi tetap itu oke Mas. Oke, demand-nya tinggi. Demand-nya tinggi. Nah sekarang gini Pak, kemarin tuh sudah ada yang Pro Dedi kalau nggak salah bilang tuh satu ruas jalan tuh ada 25 outlet Pak. Iya benar. Nah, demand-nya banyak tapi nek supply-nya menurut saya udah oversupply ya Pak. Iya itu bunuh-bunuhnya gila. Kita tahu satu cup berapa Pak? Kurang lebih berapa? 1.000 lah ya. 1.000 lah nih satu cup es teh 1.000 gitu terus badannya piro iki durung gulone lho, belum gula. Belum teh, air panas, gas, sewa tempat, bayar karyawan. Itu jualan apa sedekah Pak? Ya aku enggak mau yang itu tanpa merendahkan mereka ya. Karena itu butuh effort lebih Mas. Untuk kita harus bisa bayar karyawan, bayar sewa tempat dan lain-lain itu harus menjual mungkin 300 porsi. 300 cup perharinya. Dengan harga 3.000 ya? Nggak bisa ya Nes? Berarti fix 1.000 itu jelas nggak ada untungnya ya Pak? Iya untung butuh banyak. Kuantitinya harus banyak. Kan capek Mas. Aku jujur Pak, saya tuh belum nemu logiknya Pak. Belum nemu logiknya gimana caranya jual es teh dalam cup di sealer harga 1.000. Yang 1.000? Yang 1.000 saya enggak. Itu apa Bu? Nggak masuk logika? Nggak masuk logika tanpa merendahkan ya, tapi kalau mau bikin kayak gitu ya monggo aja. Resiko tanggung penumpang ininya. Resiko tanggung penumpang. Nanti kalau pengen tahu cara ngitung harga pokoknya mereka gimana, coba di lagi aja. Terus ini udah ada berapa outlet Pak? 3 Mas, insya Allah awal bulan ini harusnya ada lagi di Ngalian, 4 harusnya. 4 ya? Proses nih. 4 tanpa franchise? Ya. Istimewa. Nggak pengen franchise Pak? Nah gue Mas, aku dilema. Dilemanya apa? DM masuk banyak, WA banyak Mas, open franchise enggak gitu. Lah, mungkin ya Mas, mungkin ini sudah mau tak pertimbangin, memang harusnya mungkin open kemitraan harusnya. Ya karena apa ya? Ya harus biar bisa growth-nya cepat, biar bisa apa Mas berbagi opportunity ya. Oke. Itu dari sisi sampean. Sekarang saya nggak mencoba kontra tapi saya kontra beneran nih Pak. Franchise kan sekarang banyak yang hit and run Pak. Apa sampean mau kayak gitu? Maksudnya hit and run tuh kalau ada yang belum tahu. Jadi gini, franchise itu banyak yang ya jenengan tahu lah Pak. Habis jual franchise, closing, maksudnya dia udah bayar ke kita, misal 15 juta, 30 juta. Itu udah nggak diurusin, udah dikasih gerobak, bahan baku, wes. SDM urus ADW, SOP urus ADW. Ya memang ada seperti itu Mas. Nah, apakah Segobong akan menjadi salah satu yang seperti itu? Kalau ini jadi ya, Bapak ya. Kalau ini jadi ya, insya Allah tidak ya Mas ya. Karena kita konsepnya gini Mas, mau untuk yang Semarang tuh kita rencana mau buka itu Mas, kemitraan. Ya mungkin 5 dulu ya mungkin ya. Jadi batch 1 5. Mungkin ya, 5. Nanti kita suplai bahan bakunya semua dan after sales-nya itu saya selalu maintain dalam artian setiap seminggu sekali kita meeting Zoom atau kalau saya butuh datang ke lokasi ya saya datang. Oke, berarti saya nangkapnya gini Pak. Dari perbedaan franchise-nya Segobong sama franchise orang lain, berarti kita ada after sales service. Iya, harusnya ada. Ada after sales service seminggu minimal meeting Zoom. Sama mitra-mitra. Kita bedah tuh apa ini kendala-kendalanya apa. Kalau memang dibutuhkan saya datang ya saya datang. Oke. Serius Pak kayak gitu? Insya Allah seperti itu. Insya Allah seperti itu. Karena harusnya kan bisa dapat
anu ya Mas, berbagi semuanya, rezeki juga dapat, juga resiko juga ya. Iya Pak. Berarti jenengan mau kasih after sale service. Ya, gitu. After sale service. Jadi nggak tak putus gitu enggak. Oke, after sale service-nya sabda lagi Pak. After sale service-nya itu detailnya itu apa aja? Karena produk kan insya Allah nggak perlu kita validasi lagi lah. Maksudnya produk udah oke banget nih. Repeat orders sampai 1,5 tahun dan outlet udah berkembang sampai 4 tanpa cabang itu luar biasa Pak. Tanpa franchise ya? Ya tanpa franchise itu menurut saya udah luar biasa. Berarti market tuh udah nerima banget nih produknya. Ya alhamdulillah. Nah produk udah oke nih. Terus after sale service-nya itu apa aja buat mitra-mitra nanti? Ya itu Mas, tetap kita bimbing. Bimbing tetap dalam dalam hal ya. Ini harusnya apa, langkahnya, marketingnya apa? Oke. Contohnya, semisal ini kok sepi nih Pak, berarti harus gimana? Berarti harus bikin konten atau dipromosikan ke food blogger yang kompeten yang lokal ya. Yang lokal. Cari yang sesuai sama lokasinya mitra. Menginfokan, tugasnya apa? Menginfokan, oh ini loh ada cabang Segobong di sini. Tugasnya hanya itu. Oke, marketing jalan. Terus memang di situ trafficnya gimana? Trafficnya kurang ya udah, berarti memang jalan terakhir ya kita pindah lokasi. Oke. Berarti sampai segitunya ya bantuin ya. Mas ya harus ya minimal harus balik modal Mas. Iya, itu balik minimal. Tapi kalau bisa ya profit ya Pak. Setelah balik modal kita baru mikirkan profitnya. Oh iya. Ya toh Mas. Paham Pak. Soalnya ya gimana Pak? Saya pengalaman Pak, teman-teman saya itu banyak yang jenengan ngerti sendiri lah. Paham lah. Ya, udah bayar apa namanya? Udah bayar fee franchise, udah bayar segala macamnya. Tapi taunya cuma dikasih gerobak sama bahan baku. Marketingnya, tempatnya nggak dipeduliin. Kayak ya sorry, ST itu kan satu ruas 25 outlet, berarti kan dari franchisernya, dari yang punya franchise-nya nggak peduli Pak sama mitranya atau kayak gitu. Udah tahu kanan kirinya ya memang beda brand, tapi kalau jualannya sama kan ya tarik-tarikan customer toh Pak. Ya yang terjadi memang seperti itu. Okay. Saya lihat juga seperti itu. Ya jualin, tapi uangnya nggak masuk ke kas ya. itu nggak bisa. Itu nggak bisa, uang ada sistemnya. Oh, ada sistemnya. Ya kalau tetap masih bisa diakali. Masih diakali ya. Gini Mas, dari awal itu aku udah bilang. Kita saat interview aku bilang, Mas, di sini khusus orang-orang yang niatnya baik. Saya sudah bilang seperti itu. Saya butuh panjenengan butuh Segobong. Yuk kita kerjasama. Nah, berarti akadnya harus jelas. Kita niatnya baik. Berarti SOP-nya apa ini? SOP-nya ini. Gitu kan ya. Jadi ketika Masnya tidak sesuai SOP ya nyuwun sewu. Berarti kita nggak bisa jalin kerjasama lagi. Alah Pak, langsung to the point aja Pak, kalau ada yang fraud berarti ya langsung aja di-cut aja. Karena maksudku gini Mas, yang perlu digarisbawahi, niat kita baik dulu aja. Oke. Karena kalau fraud itu ya susah. Maksudnya kalau fraudnya SOP salah, masih kayak biasa, enggak apa-apa. Biasa masak gosong atau gimana itu masih bisa di training. Tapi kalau udah sampai nyuri, karena di Segobong punya cuman amanah, mau belajar sama kerja keras. Oke. Untuk masalah skill belakangan. Ya karena udah ada sistem juga ya Pak. Jadi kuncinya kalau cara nanganin karyawan yang fraud itu yang pertama harus punya sistem yang kuat. Barang masuk keluar harus dihitung semua. Iya. Jadinya kelihatan nih kalau ada barang keluar tapi nggak ada uang masuk berarti bermasalah. Iya, atau tidak sesuai. Nah, kedua kalau itu pun masih bisa diakalin, berarti balik lagi harus tegas ya Pak. Harus tegas. Berarti ya nyuwun sewu, cukup sampai di sini. Yang penting kita tetap silaturahim sebagai teman ya, saudara ya, tapi untuk kerjasama tidak gitu. Iya. Tetap sesimpel itu. Ya ranahnya tetap profesional. Profesional ya, aja. Jadi bedah dulu, berarti produk sudah oke belum? Standarisasi produk sudah oke belum? SDM sudah oke belum? Ketika udah oke berarti apa? Diinfokan lagi kalau produk kita tuh enak. Ada yang jualan di sini tempat ini. Oke. Itu udah itu terus kayak tiga itu aja sih Mas. Soalnya kalau kita endorse ketika rame, ternyata yang salah itu SDM-nya. Ya orang datang nggak bakalan repeat order. Berarti iya, kasusnya yang grand opening ramenya cuma grand opening tak berarti itu ya Pak.
ya karena kemampuannya krunya tidak bisa mumpuni, Mas. Ya antara kru sama Kapasitas ya berarti ya. sama kru kapasitas sama produknya itu ya Pak. Produknya. Padahal produknya udah oke sebenarnya. Kan ketika viral kan rame banget Mas. Ya ya. Itu akan apa? Ya itu Mas, apa pelayanannya nggak maksimal, akhirnya kecewa. Nggak ribet order. Nggak ribet order. Gara-gara kecewa. Amit-amit sampai komen di sosmed kan amit-amit ya. Iya iya iya. Iya kayak salad yang semangka, Semangka Pak, semangka melon. Viral banget tuh Pak. Iya. Nah itu amit-amit sampai. Amit-amit ya jangan sampai lah. Kalau kita sebagai business owner juga nggak ngejatuhin brand lain juga. Jangan. Oh sama-sama UMKM, sama-sama struggling kok. Iya. Jatuhin kan ya lucu ya Pak ya. Iya Mas, sojo. Oh, iya. Jangan. Ya saling mendoakan yuk. Iya. Moga-moga kita sebagai UMKM ya bisa grow bareng. Nah, Iya. Karena memang sulit Mas. Yang sekarang yang jualan tuh banyak banget Mas. Iya. Ya kalau mau perang tuh ya jangan perang sama UMKM. Perang tuh sekalian sama McD ya Mas. Gitu. Karena kayak kasarannya kan padha ngkirene ngapain sih ngurus kayak gitu. Teman-temanku ya itu Mas, teman-temanku ya UMKM semua. Iya. Jadi yuk gimana nih, ada apa ini masalahnya apa yang baru? Jadi ketemu nongkrong bahas itu. Tutulanmu piye? Berarti berdialog ya. Dialog UMKM.